Masing-masing orang memiliki kembaran diri dalam wujud makhluk gaib, dan kembaran gaib itu disebut jin korin. Bagi yang percaya, jin korin itu telah muncul sejak seseorang dilahirkan, dan terus mengikuti orang tersebut sampai dewasa, sampai tua, hingga akhirnya orang itu meninggal. Jadi, sebenarnya kita selalu diikuti oleh makhluk tak terlihat, dan ia tahu seluruh diri kita, sejak kita lahir sampai sekarang. Karena jin korin telah mengikuti kita sejak lahir dan terus mengikuti sampai sekarang, tentu wajar kalau makhluk tak terlihat itu bisa tahu apa kebiasaan kita, ciri-ciri khas kita, juga bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan konon jin korin juga memiliki tampilan wujud atau rupa seperti kita, hingga makhluk gaib itu disebut kembaran diri kita. Sayangnya, kita tidak bisa melihatnya, sementara makhluk itu bisa melihat kita. Meski tidak bisa melihat seperti apa wujud jin korin yang selalu mengikuti kita, namun ada kalanya sosok makhluk itu menampakkan diri hingga terlihat oleh seseorang. Makanya kadang kita mendengar kisah tentang orang yang merasa melihat bayangan dirinya sendiri, atau bertemu sesosok makhluk yang serupa dengan dirinya, atau bisa pula ada orang yang merasa melihat kita di suatu tempat namun ternyata kita sedang berada di tempat lain. Sosok misterius itu kemungkinan jin korin, yaitu kembaran diri kita yang kebetulan menampakkan diri. Sosok jin korin ini pula yang belakangan terungkap sebagai asal-usul terkait kejadian-kejadian aneh dan tak masuk akal yang dialami Doni, sebagaimana yang telah saya ceritakan di video sebelumnya, yang berjudul, Misteri Kejadian-Kejadian Aneh di Rumah Angker. Seperti yang telah dikisahkan di video tersebut, Doni tinggal sendirian di dalam rumah yang dipercaya angker, yang telah dikontraknya. Selama tinggal di rumah itu, ada berbagai kejadian aneh yang dialami Doni. Setiap malam misalnya, Doni selalu mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah sebelum tidur, dan mencabut kunci pintu garasi serta kunci motor yang lalu ia letakkan di meja di dekat tempat tidurnya. Kadang-kadang, Doni lupa melakukan kebiasaan itu karena kelelahan hingga tertidur sebelum sempat mematikan lampu-lampu dan belum sempat mencabut kunci garasi dan kunci motornya. Namun keesokan harinya, saat terbangun dari tidur, Doni mendapati lampu ruang tamu dan ruang tengah telah dimatikan. Sementara kunci pintu garasi dan kunci motornya sudah terkumpul di meja di dekat tempat tidurnya. Kejadian lain, Doni sering memasak mie instan untuk makan malam, kalau kebetulan ia lagi capek atau sedang malas keluar mencari makan. Ketika sedang memasak mie instan, Doni kadang meninggalkannya sejenak untuk menonton tayangan televisi atau untuk hal lain, sambil menunggu matang mie di panci yang lagi dimasak. Lalu Doni terlupa kalau dia sedang memasak mie instan di dapur. Ketika akhirnya sadar, Doni buru-buru ke dapur, bermaksud untuk mengangkat panci dari atas kompor dan untuk menuangkan mie dari panci ke piring. Namun ketika sampai di dapur, Doni mendapati mie yang lagi ia masak di panci ternyata sudah tersaji di piring dan siap untuk disantap. Peristiwa-peristiwa aneh semacam itu tidak hanya terjadi sekali dua kali tapi sampai beberapa kali, hingga Doni menyadari bahwa itu memang kejadian aneh. Tapi dia tidak tahu mengapa peristiwa aneh itu bisa terjadi, sampai kemudian sesuatu yang mencengangkan akhirnya mengungkap segalanya. Jadi, ini adalah kisah lanjutan video sebelumnya yang akan mengungkap penyebab di balik kejadian-kejadian aneh yang dialami Doni selama menghuni rumah yang disebut angker itu. Selamat menyelami dunia misteri. Doni tinggal di rumah kontrakan yang disebut angker itu selama 3 tahun. Karena akad kontraknya memang mengharuskan begitu. Karena itulah, meski menyadari rumah yang ia tinggali itu angker, Doni merasa tidak punya pilihan lain selain tetap tinggal di sana, karena sudah telanjur mengeluarkan banyak uang untuk biaya kontraknya. Menurut Doni, selama kejadian-kejadian aneh yang ia hadapi di rumah itu tidak sampai membahayakan keselamatannya, ia masih bisa menoleransi. Kenyataannya, peristiwa-peristiwa aneh yang dialami Doni selama tinggal di rumah itu memang bisa dibilang hanya aneh dan menakutkan, tapi tidak sampai mengancam keselamatannya. Meski tentu saja Doni bertanya-tanya bagaimana peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi di rumah tersebut, dan kisah ini akan mengungkapkannya. Terungkapnya misteri kejadian aneh di rumah itu mula-mula berawal dari kedatangan seorang tetangga yang tanpa sengaja melihat sosok Doni di dalam rumah. Tapi ternyata Doni sedang berada di tempat pacarnya. Jadi,
Ketika Doni memasuki waktu 2 tahun tinggal di rumah kontrakan tersebut, dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan, sebut saja namanya Rina. Mereka berpacaran, dan Rina kadang-kadang diajak ke rumah Doni. Suatu malam minggu, sekitar pukul 7, Doni bertandang ke rumah Rina, lalu mereka pergi makan malam berdua. Sementara itu, sekitar pukul 8 malam, ada seorang tetangga Doni yang datang ke rumah Doni. Tetangga itu bernama Gufron, yang memang akrab dengan Doni. Malam itu Gufron mendatangi Doni ke rumahnya untuk suatu keperluan. Namun, ketika mengetuk pintu rumah Doni beberapa kali, Doni tidak juga keluar. Gufron sempat terpikir, mungkin Doni sedang keluar rumah. Namun lalu ia iseng memanjat tonjolan tembok di bawah jendela, dan mengintip ke dalam rumah lewat lubang angin. Siapa tahu Doni sebenarnya ada di rumah namun tidak mendengar ketukan di pintu. Ketika Gufron meletakkan kakinya di tonjolan tembok di bawah jendela dan mengintip ke dalam rumah, ia melihat sosok Doni sedang berdiri di ruang tengah. Dan sosok itu tampak memandangi Gufron yang sedang mengintipnya. Tapi sosok Doni yang dilihat Gufron malam itu terlihat diam saja, tidak bergerak membukakan pintu, dan ekspresi wajah Doni seperti sedang marah. Dengan perasaan tidak nyaman, Gufron mencoba memanggil Doni, tapi sosok Doni yang ia lihat di dalam rumah itu hanya diam saja. Gufron turun dari tonjolan tembok di bawah jendela, lalu mengetuk-ngetuk pintu. Sampai lama ia menunggu, namun Doni tidak juga keluar membukakan pintu. Akhirnya, karena lama tidak juga dibukakan pintu, Gufron merasa tidak enak, dan dia kemudian pergi meninggalkan rumah Doni dengan perasaan bingung. Setelah meninggalkan rumah Doni, Gufron lalu mampir ke rumah Alfi, tetangga yang dekat dengannya. Gufron maupun Alfi sama-sama akrab dengan Doni sebagai tetangga. Di rumah Alfi, Gufron menceritakan bahwa dia barusan ke rumah Doni, tapi tidak dibukakan pintu meski sudah cukup lama mengetuk. Ketika ia iseng mengintip ke dalam rumah lewat lubang angin, Gufron melihat sosok Doni di dalam rumah, sedang berdiri dan menatap ke arahnya. Tapi Doni diam saja, kata Gufron kepada Alfi. Apa dia marah? Ujar Gufron bingung. Mendengar penuturan Gufron, Alfi lalu terpikir untuk mendatangi rumah Doni bersama. Menurut Alfi, Doni sosok yang ramah pada siapapun, khususnya pada para tetangga. Jadi Alfi pun lalu mengajak Gufron untuk bersama ke rumah Doni, untuk memperjelas hal itu. Kalaupun ternyata Doni marah karena Gufron mengintip ke dalam rumah lewat lubang angin, itu semata-mata dilakukan karena Gufron cukup lama mengetuk pintu namun tidak juga dibukakan. Doni pasti memahami, kata Alfi. Alfi dan Gufron pun lalu pergi ke rumah Doni. Mereka berdua sampai di depan rumah Doni, bertepatan dengan munculnya Doni yang berboncengan motor dengan pacarnya. Doni dan Rina tampak baru pulang, dan Doni memasukkan motornya ke halaman rumah. Ketika melihat Alfi dan Gufron, Doni pun menyapa mereka dengan ramah seperti biasa. Doni mengajak Rina masuk ke rumahnya, dan Gufron serta Alfi mengikuti. Mereka lalu duduk di sofa ruang tamu. Alfi berkata kepada Doni bahwa tadi Gufron mendatangi rumahnya, tapi tidak dibukakan pintu meski sudah cukup lama mengetuk. Gufron lalu nekat menaiki tonjolan tembok di bawah jendela untuk melihat ke dalam rumah lewat lubang angin, untuk memastikan apakah Doni ada di rumah atau tidak. Jadi Gufron mau minta maaf kalau hal itu membuatmu tidak berkenan, ujar Alfi pada Doni. Mendengar penuturan itu, Doni menjawab bahwa dia baru saja pulang, dan pasti lagi di luar rumah waktu Gufron datang. Aku tadi keluar rumah jam 7, dan sekarang baru pulang, kata Doni. Gufron dan Alfi saling berpandangan. Pada waktu itu, jam di dinding rumah Doni menunjukkan waktu pukul 8:30. Menurut Gufron, dia tadi datang sekitar pukul 8. Sementara Doni menyatakan dia keluar rumah pada pukul 7, dan sekarang baru pulang. Artinya, ketika Gufron mendatangi rumah Doni dan mengintip ke dalam lewat lubang angin, Doni mestinya masih berada di luar rumah. Dan kalau memang begitu, lalu siapa sosok mirip Doni yang dilihat Gufron tadi? Melihat Gufron dan Alfi saling berpandangan dengan bingung, Doni bertanya apa yang terjadi. Gufron lalu menjelaskan bahwa tadi, sekitar pukul 8, ia mendatangi rumah Doni dan nekat mengintip ke dalam lewat lubang angin, dan dia melihat sosok Doni di dalam rumah.
Tapi sosok itu hanya berdiri sambil menatap ke arahku, kata Gufron kepada Doni. Mendengar itu, Doni jadi bingung. Sekali lagi ia menjelaskan bahwa tadi ia keluar rumah pukul 7. Dan pasti sedang di luar bersama Rina pada pukul 8. Jika Gufron datang ke rumah Doni pada pukul 8, waktu itu pasti rumah dalam keadaan kosong. Rina, pacar Doni yang waktu itu duduk bersama mereka, ikut memberi kesaksian bahwa Doni tadi datang ke rumahnya pada pukul 7. Lalu mereka keluar untuk makan malam, dan sekarang baru pulang. Jam 8 itu kami masih di tempat makan, kata Rina. Gufron dan Alfi jadi bingung. Semula, mereka menyangka kalau Doni ada di rumah ketika Gufron datang. Dan mungkin Doni marah karena mendapati Gufron mengintip ke dalam rumah lewat lubang angin. Tapi sekarang mereka mendapati kenyataan berbeda, bahwa Doni ternyata sedang di luar rumah bersama pacarnya ketika Gufron datang. Jadi siapa yang dilihat Gufron di dalam rumah Doni tadi? Padahal di rumah Doni tidak ada orang lain? Sebagai orang yang tinggal di lokasi itu, Gufron maupun Alfi memang sama-sama tahu kalau rumah yang ditinggali Doni sering disebut angker. Namun selama ini Doni tidak pernah menceritakan hal aneh apapun terkait rumah itu. Sehingga mereka mengira rumah itu baik-baik saja, tidak seangker yang dikira orang-orang. Tapi sekarang, setelah Gufron yakin melihat seseorang di dalam rumah ketika Doni sebenarnya sedang di luar rumah, Gufron jadi terpikir apakah penampakan sosok yang tadi ia lihat adalah makhluk gaib penunggu rumah? Tapi sosok yang ia lihat tadi benar-benar mirip Doni, sehingga ia yakin itu memang Doni. Doni lalu berkata pada Gufron bahwa bisa jadi Gufron salah lihat. Sosok yang ia kira di dalam rumah mungkin hanya bayangan sesuatu yang ia kira sosok orang. Singkat cerita, Gufron terpaksa menerima kemungkinan itu, meski sebenarnya tidak terlalu yakin. Dia masih yakin bahwa tadi dia melihat sosok Doni di dalam rumah. Tapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Bahkan bukti yang ada malah menunjukkan kalau Doni tadi sedang di luar rumah dan sekarang baru pulang. Akhirnya, masalah itu pun dianggap selesai. Dan mereka sepakat kalau Gufron tadi hanya salah lihat. Mungkin, misteri itu akan terlupakan begitu saja andai tidak ada peristiwa lain yang serupa, yang dialami orang lain. Kali ini, orang yang mengalami kejadian aneh itu adalah Farid, karyawan kepercayaan Doni. Peristiwanya terjadi sekitar 2 bulan setelah peristiwa yang dialami Gufron tadi. Ceritanya, Farid bermaksud datang ke rumah Doni nanti malam untuk mengepak batik yang akan dikirimkan. Kebetulan di malam itu Doni ada janjian dengan seseorang, dan ia harus keluar rumah. Jadi, Doni lalu menyerahkan kunci pintu rumah kepada Farid, agar Farid tidak perlu menunggunya pulang untuk mengurus pengepakan batik. Doni percaya pada Farid, sehingga berani mempercayakan kunci pintu rumahnya kepada Farid. Doni juga tidak membutuhkan kunci itu, karena ia biasa keluar masuk rumah lewat garasi. Malam harinya, sekitar pukul 8, Farid benar-benar datang ke rumah Doni. Semula, ia mengetuk pintu rumah, siapa tahu Doni sudah pulang. Tapi karena tidak ada sahutan dari dalam, Farid pun menggunakan kunci yang dititipkan Doni, untuk membuka pintu rumah. Pintu terbuka, dan Farid pun memasuki rumah Doni, lalu segera menuju ke ruang tengah untuk mulai mengepak batik yang akan dikirimkan. Waktu itu Farid mengira ia benar-benar sendirian di rumah tersebut. Tetapi, ketika ia sedang menyusun tumpukan kemasan batik di dalam kardus, tiba-tiba Doni muncul dari ruang belakang. Agak kaget, Farid menyapa Doni dan mengatakan bahwa ia masuk rumah menggunakan kunci yang tadi siang dititipkan Doni kepadanya, karena mengira Doni belum pulang. Waktu itu, Doni hanya berdiri sambil tersenyum sekilas. Farid belum menyadari ada hal yang aneh, dan dia kembali sibuk menyusun tumpukan kemasan batik ke dalam kardus, lalu menempelkan lakban untuk menutup kardus agar rapat. Setelah itu ia menuliskan alamat pengiriman paket, dengan merujuk pada buku khusus yang ditujukan untuk keperluan tersebut. Ada beberapa paket yang perlu dikemas malam itu, dan Farid terus sibuk dengan kegiatannya. Sementara sosok Doni tampak mondar-mandir di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, sosok Doni terlihat melangkah ke bagian belakang rumah. Dan tak lama setelah itu terdengar suara motor Doni dari depan rumah. Suara motor itu diikuti suara pintu besi garasi yang dibuka, lalu terdengar suara motor memasuki garasi.
Kemudian, muncul Doni dari garasi yang memasuki rumah lewat pintu ruang tengah. Doni lalu menyapa Farid yang sedang terduduk di tengah tumpukan kardus kemasan batik. Doni melihat Farid seperti terduduk lemas, dengan wajah sangat pucat. Dengan bingung, Doni segera mendekat ke arah Farid, dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Farid kini tampak ketakutan. Ia seperti tak bisa berbicara, hingga Doni sempat terpikir kalau Farid terkena serangan jantung. Ketika akhirnya Farid mulai bisa bersuara, kata-kata yang muncul dari mulutnya adalah, "Ini benar kamu? Ini benar kamu?" Doni menjawab, "Iya, ini aku." Farid menatap Doni dengan ketakutan, lalu berkata, "Jadi yang tadi itu siapa?" Akhirnya, setelah meminum segelas air, Farid mulai bisa menceritakan sesuatu yang tadi dilihatnya. Farid menjelaskan, tadi ia datang ke rumah Doni, dan mengetuk pintu depan. Karena tidak ada sahutan, Farid pun berpikir kalau Doni belum pulang. Jadi ia lalu membuka pintu rumah menggunakan kunci yang telah dititipkan Doni kepadanya. Setelah masuk rumah, Farid langsung menuju ke ruang tengah untuk mengepak kemasan batik, sebagaimana tujuannya masuk ke rumah Doni. Ketika Farid sedang sibuk mengepak batik, tiba-tiba sosok yang ia kira Doni muncul dari ruang belakang. Farid pun mengira Doni sudah pulang. Farid menyapa sosok itu, dan sosok itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Lalu sosok yang ia kira Doni itu seperti mondar-mandir di sekitarnya, dan tak lama kemudian pergi lagi ke ruang belakang. Sesaat setelah sosok yang ia kira Doni itu menghilang ke ruang belakang, Doni yang asli terdengar datang dan masuk ke garasi. Karena itulah Farid sangat ketakutan. Ia merasa telah melihat dua sosok Doni di rumah itu. Mendengar penjelasan Farid, Doni merasa sangat kebingungan. Ia percaya Farid berkata jujur kepadanya, dan Farid benar-benar tampak shock. Jadi Farid tidak mungkin mengarang-arang cerita itu. Diam-diam, Doni jadi teringat pada peristiwa serupa yang sebelumnya diceritakan Gufron. Tempo hari, Gufron juga menyatakan bahwa dia melihat sosok Doni di dalam rumah, ketika ia nekat mengintip ke dalam lewat lubang angin. Farid dan Gufron tidak saling kenal, tapi cerita Farid serupa dengan cerita Gufron. Mungkinkah cerita mereka benar-benar nyata, bahwa Farid maupun Gufron sama-sama melihat sosok entah siapa yang mirip dirinya? Doni benar-benar kebingungan. Malam itu, Farid tampak tidak nyaman berlama-lama di rumah Doni. Karenanya, begitu urusan pengepakan batik sudah selesai, Farid segera pamit pada Doni. Ia kelihatan ingin segera pulang. Keesokan harinya, Farid tidak masuk kerja karena sakit. Ketika Doni menjenguk Farid ke rumahnya, keluarganya mengatakan bahwa badan Farid terasa panas seperti orang demam, juga mengigau seperti orang ketakutan saat sedang tidur. Diam-diam Doni merasa bersalah atas kondisi yang kini dialami Farid. 4 hari kemudian, Farid masih belum masuk kerja, karena kondisinya belum memungkinkan. Doni meminta keluarga Farid untuk membawanya ke rumah sakit atau memeriksakannya ke dokter. Ayah Farid menyatakan bahwa 2 hari sejak jatuh sakit, Farid telah dibawa ke dokter, dan dokter hanya mengatakan bahwa Farid mengalami demam. Dokter sudah memberi resep obat, namun kondisi Farid seperti belum berubah meski sudah mengonsumsi obatnya. Seminggu setelah itu, ketika kondisi Farid tetap tidak mengalami perubahan, ayahnya lalu terpikir untuk meminta bantuan orang pintar. Ayah Farid terpikir untuk menghubungi orang pintar karena Farid kerap mengigau seperti orang ketakutan ketika sedang tertidur. Karenanya, ayah Farid khawatir, jangan-jangan Farid kesambet atau terkena gangguan makhluk halus. Kebetulan, ayah Farid mengenal seseorang yang terkenal sebagai orang pintar yang punya kemampuan melihat hal-hal tak kasat mata. Orang pintar itu bernama Abu, berusia sekitar 60 tahun, dan biasa dipanggil dengan sebutan Pak Abu. Ketika kondisi Farid tidak juga menunjukkan tanda-tanda membaik, Pak Abu akhirnya dipanggil untuk memeriksa keadaan Farid. Ketika memeriksa kondisi Farid, Pak Abu duduk cukup lama di dekat tempat Farid berbaring, dan belakangan ia menyatakan bahwa Farid telah mengalami sesuatu yang membuatnya sangat terguncang. Doni ada di rumah Farid ketika Pak Abu menyatakan hal itu, dan Doni merasa tergerak untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada Farid. Jadi,
Doni pun lalu menceritakan kejadian yang dialami Farid di rumahnya tempo hari. Bahwa Farid telah melihat bahkan bertemu seseorang yang ia kira Doni tapi ternyata bukan Doni. Bahwa dia merasa telah bertemu dengan dua Doni, tanpa tahu mana yang asli. Dan setelah kejadian itu, Farid tampak shock. Pak Abu mengangguk-angguk mendengar penjelasan Doni. Dia bertanya pada Doni, apakah orang yang mengalami kejadian tadi cuma Farid? Ataukah ada orang lain yang mengalami hal serupa? Doni lalu menceritakan salah satu tetangganya yang juga tanpa sengaja melihat sosok mirip dirinya di dalam rumah. Padahal waktu itu dia sedang berada di luar. Sekali lagi Pak Abu mengangguk-angguk, dan diam-diam Doni merasa penasaran. Apa yang sekiranya diketahui Pak Abu tentang hal aneh semacam itu? Mungkinkah dia bisa membantu menjelaskan aneka hal aneh yang terjadi dan pernah dialami Doni di rumah kontrakannya? Selain peristiwa aneh yang terjadi pada Farid, Doni sendiri telah mengalami beberapa kejadian aneh di rumah yang ia tinggali. 3 malam pertama ketika ia tidur sendirian di sana, muncul ketukan di pintu kamar tepat pada tengah malam. Doni juga beberapa kali mendapati lampu-lampu di rumahnya seperti ada yang mematikan, ketika dia lupa mematikannya. Juga ada kejadian lain yang selama ini membuat Doni bertanya-tanya. Bisakah Pak Abu membantu menjelaskan semua kejadian aneh itu? Didorong rasa ingin tahunya, Doni lalu menceritakan tentang rumah kontrakan yang sekarang ia tinggali, yang disebut angker oleh para tetangganya. Doni juga menceritakan beberapa kejadian aneh yang pernah dialaminya. Pak Abu tertarik dengan penuturan Doni, dan menyatakan ingin melihat langsung rumah tersebut. Doni menerima permintaan Pak Abu, sambil berharap Pak Abu dapat membantu menjelaskan aneka misteri yang terjadi di rumahnya. Malam itu, sebelum meninggalkan rumah Farid, Pak Abu menyerahkan sebotol air putih pada ayah Farid, dan berpesan agar meminumkan air itu pada Farid jika sewaktu-waktu Farid butuh minum. Setelah itu, Pak Abu bersama Doni pergi ke rumah kontrakan Doni. Sesampai di rumah Doni, Pak Abu memeriksa seluruh bagian rumah itu, termasuk halaman belakang rumah yang selama ini dipakai Doni untuk menjemur pakaian. Cukup lama Pak Abu berada di halaman belakang, dan dia menyatakan bahwa rumah itu memang benar-benar angker. Pak Abu berkata pada Doni, keangkeran rumah inilah yang membuat jin korin bisa terlihat. Doni mengerutkan kening, tidak memahami maksud Pak Abu. Jadi dia pun bertanya, apa itu jin korin? Pak Abu menjelaskan, jin korin adalah makhluk gaib yang menyertai manusia sejak dilahirkan sampai kematiannya. Setiap kita memiliki jin korin, kata Pak Abu pada Doni. Dan jin korin itu seringkali serupa dengan sosok kita karena ia telah menyertai kita sejak lahir sampai sekarang. Menurut Pak Abu, jin korin sebenarnya tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali dalam kondisi tertentu. Ketika seseorang tinggal lama di tempat angker misalnya, jin korin bisa muncul dari alam gaib hingga terlihat oleh manusia. Peristiwa yang dialami Farid juga yang dialami tetangga Doni adalah fenomena ketika jin korin milik Doni keluar dari alam gaib, sehingga sosok jin itu terlihat oleh Farid dan oleh tetangga Doni. Dan karena itu jin korin yang menyertai Doni, jin korin itu pun memiliki wujud yang serupa dengan Doni, bahkan bisa menirukan kebiasaan Doni. Karena itulah, ketika Doni ketiduran dan lupa mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah, jin korin itu melakukan kebiasaan Doni, yaitu mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Tetapi, hal semacam itu biasanya hanya terjadi ketika seseorang tinggal di rumah angker, yang memungkinkan jin korin leluasa melakukan tindakannya. Di tempat-tempat yang tidak angker, menurut Pak Abu, jin korin tidak bisa bebas atau leluasa melakukan yang ia inginkan. Karenanya, jin korin Doni mungkin bisa meniru kebiasaan Doni dalam mematikan lampu rumah setiap malam di rumah kontrakan itu. Tetapi, jika sewaktu-waktu Doni pindah ke rumah lain yang kebetulan tidak angker, hal semacam itu tidak bisa lagi dilakukan oleh jin korin. Begitu pula dengan penampakannya yang membuat Farid dan tetangga Doni sempat melihat sosok jin itu. Jika kelak Doni pindah ke tempat lain yang tidak angker, biasanya jin korin tidak bisa lagi menampakkan diri. Doni bertanya pada Pak Abu, apakah jin korin itu makhluk baik atau makhluk jahat? Dan Pak Abu menjawab bahwa dia tidak bisa memastikan. Jin itu mirip manusia, kata Pak Abu kepada Doni, ada yang baik dan ada yang jahat.
Doni kembali bertanya, apakah Pak Abu bisa menyingkirkan makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah itu agar tidak angker lagi? Dan Pak Abu mengatakan bahwa itu tugas berat. Ia mengatakan, rumah ini sudah puluhan tahun ditinggali makhluk-makhluk itu. Tidak mudah mengusir mereka, karena mereka sudah menganggap tempat ini sebagai tempat tinggalnya. Akhirnya, Doni mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya penasaran, yaitu bagaimana asal-usul kemunculan makhluk-makhluk gaib itu di rumah kontrakannya tersebut sampai rumah itu jadi angker seperti sekarang. Pak Abu menyatakan, untuk mengetahui hal itu butuh waktu pemeriksaan menyeluruh, yang bisa jadi sampai beberapa hari. Doni tidak keberatan, dan mempersilakan Pak Abu untuk melakukannya. Kelak, setelah Pak Abu melakukan pemeriksaan pada rumah yang ditinggali Doni, terungkaplah asal-usul keanehan dan keangkeran rumah itu, yang membuat Doni sangat terkejut. Saya akan menceritakannya di video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri di channel ini.